Baik dulur-dulur, kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tabulam pot. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang budidaya tabulam pot, ada baiknya kita mengenal dulu tabulam pot. Apa itu tabulam pot? Bagaimana itu tabulam pot? Ya, tabulam pot adalah kepanjangan dari tanaman buah dalam pot yang memiliki arti yaitu tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot yang tujuannya adalah untuk hiasan ataupun untuk diproduksi buahnya. Tabulam pot merupakan hobi yang kini sedang banyak digandrungi oleh kalangan umum masyarakat. Dahulu ketika kepemilikan tanah ini masih luas gitu ya, menanam tanaman buah ini lazimnya hanya dilakukan di areal yang cukup luas. Tapi kini semakin berkembangnya zaman gitu ya, semakin banyaknya populasi penduduk, ketika perumahan semakin padat dan lahan yang dimiliki semakin sempit, mulailah banyak orang ini berpikir untuk mencari alternatif teknik pembudidayaan tanaman. Akhirnya tercetuslah ide untuk menanam tanaman buah di dalam wadah terbatas, yaitu menggunakan pot ataupun juga bisa menggunakan tong. Fenomena tabulam pot ini ya, ini yang pertama ini berawal dari coba-coba. Nah, pada tahun 1982 ini merupakan titik awal dari sebuah bisnis baru, yaitu perdagangan tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Bermula dari keisengan ya, para penangkar bibit yang mencoba memindahkan bibit tanaman ini ke dalam pot dan dipelihara hingga besar. Jadi kayak penangkar bibit ataupun penjual tanaman bibit buah-buahan. Nah, ini secara iseng nggak sengaja dia memindahkan tanaman karena nggak laku-laku ya, nggak sengaja dipindahkan bibitnya ini ke dalam pot. Nah, kok bisa tumbuh besar gitu loh. Dan dengan keahlian mereka untuk membudidayakan tanaman tersebut, akhirnya tanaman tersebut bisa berbuah, sehingga tercetuslah ini tanaman buah dalam pot. Sejak saat itu mulailah banyak orang yang mempraktikkannya pada jenis buah-buah yang lain. Banyak yang berhasil, banyak pula yang gagal. Nah, ini semua tergantung dari perawatan yang dilakukan. Kalau yang pertama tadi fenomenanya berawal dari coba-coba. Nah, yang kedua adalah ini berawal dari keranjang bambu. Jadi sebelum polybag ini ditemukan, para penangkar memindahkan bibit tanaman buahnya ini ke dalam keranjang bambu untuk pengiriman jarak jauh. Nah, tujuannya adalah agar tanaman buah tersebut tidak mengalami kerusakan selama di perjalanan. Ketika sampai di tujuan, tanaman tersebut dipindahkan ke dalam pot atau drum bekas. Tujuannya adalah sama ya, yaitu untuk menjaga agar bibit tanaman bisa hidup lebih lama. Hingga kini para penangkar di beberapa tempat yang lain ini masih tetap menggunakan keranjang bambu untuk menampung benih yang baru dicabut dari lahan sawah. Nah, mungkin dari sana juga ini mulai tren usaha tabulam pot. Oke, setelah kita bicara fenomena tabulam pot, yang kedua adalah keunggulan tabulam pot. Tapi bagi dulur-dulur yang masih pemula, sangat disarankan untuk memilih jenis tanaman buah yang mudah berbunga dan mudah berbuah. Misalnya ada tanaman belimbing ya, kemudian ada tanaman buah jambu air, jeruk nipis, jeruk lemon, ataupun juga kedondong. Nah, ini sangat mudah perawatan, sangat mudah untuk berbunga ataupun berbuah. Ini boleh dicoba untuk bagi para pemula. Jika tanaman ini sudah berhasil berbuah, nah selanjutnya tinggal memilih jenis tanaman buah lainnya sesuai selera. Mungkin yang dirasa agak sulit. Nah, ini mulai kita naik ya, level kita mulai naik ya. Kita menuju the next level gitu ya. Memelihara tanaman buah dalam pot atau tabulam pot ini tentunya ada nilai plus minusnya. Ada keuntungan juga ada kerugiannya. Nah, keuntungan tanaman tabulam pot yang pertama adalah area tanam yang dibutuhkan ini tidak terlalu luas, dapat memanfaatkan halaman ataupun pekarangan rumah yang sempit. Yang kedua, ini dapat mempercantik halaman rumah dan pekarangan di sekitarnya.
jadi mempunyai nilai estetika yang tinggi. Yang ketiga, ini pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak akan merusak bangunan yang ada di sekitarnya. Karena apa? Seluruh akar ada di dalam pot. Yang keempat, kebutuhan unsur hara, mineral, dan air ini dapat dikontrol secara keseluruhan. Yang kelima, aplikasi pupuk lebih terencana karena pemberiannya ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sehingga dapat diserap ke seluruh bagian tanaman secara optimal. Jadi kita bisa mengetahui pemberiannya. Oh, ini tanaman ini belum masuk ke fase generatif, jadi dia masih fase vegetatif. Nah, pupuk yang kita berikan juga pupuk untuk tanaman fase vegetatif. Dan sebaliknya, jika tanaman masuk ke fase generatif, ya kita harus memberikan pupuk sesuai fase generatif, jangan diberikan fase vegetatif. Ya, nah ini bisa kita atur dan terencana. Kemudian yang keenam, ini sistem drainase lebih mudah diterapkan sehingga tidak terjadi kelebihan air. Yang ketujuh, ini mudah dalam perawatannya, terutama dalam penanggulangan hama dan penyakit, sehingga akan menghasilkan tanaman yang sehat. Yang kedelapan, lebih mudah dipindahkan tanpa resiko tanaman mengalami kematian. Keunggulan yang kesembilan yaitu jika berbuah, ini dapat dijadikan sumber gizi dan vitamin bagi keluarga. Yang kesepuluh, buah dapat dijual dan dijadikan sebagai sumber keuangan, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Yang kesebelas, mudah dalam pengaturan masa berbunga dan berbuahnya, sehingga akan berproduksi sepanjang tahun. Nah, setelah menjelaskan mengenai beberapa kelebihan tanaman tabu lampot ini, tak lengkap rasanya jika kita tidak membicarakan kekurangannya juga. Nah, salah satu kekurangan tabu lampot adalah bahwa tidak semua tanaman buah ini dapat dibuahkan di dalam pot. Misalnya tanaman durian. Nah, meskipun durian ini dapat tumbuh, tapi akan kesulitan untuk berbuah. Dan jika pun nantinya dia berbuah, namun pada akhirnya biasanya buahnya ini dia akan rontok. Kelemahan yang kedua yaitu tabu lampot juga tidak dapat berbuah secara maksimal layaknya pohon yang ditanam di tanah secara langsung. Jadi misalnya tabu lampot belimbing yang hanya dapat memberikan beberapa buah saja dalam setiap masa berbuahnya. Berbeda jika kita tanam belimbing di tanah secara langsung. Buahnya dapat menutupi hampir seluruh bagian tanaman. Artinya, jika belimbing ini kita tanam di lahan, buahnya akan lebih lebat dibandingkan kalau kita tanam di dalam pot. Kelemahan yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan pada pertumbuhan perakaran tanaman. Ya, karena wadahnya terbatas, otomatis perakaran tanaman juga menjadi terbatas. Jadi menanam tabu lampot sebaiknya sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita tinggal dan yang mudah kita untuk merawatnya. Demikian materi tentang mengenal tabu lampot, dan saksikan terus materi tabu lampot selanjutnya.